Mas Roni dan Mas Isan, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, Luar baik, biasa. sehat, berkelimpahan, luar biasa. Kita Kalau diberikan di banyak hal. kalau di BLN itu kalau ditanya salam biasanya memang antara salamnya kelimpahan itu pasti. Kayak passwordnya ya. Itu kenapa itu? Iya, karena di PLN sendiri banyak sekali kita serap dari Pak Niko ya, terutama ilmu tentang pengelolaan keuangan, membangun pondasi kehidupan, dan uniknya yang diajarkan Pak Niko itu semua mengarah kepada bagaimana kamu mencapai hidup yang berkelimpahan ya dengan cara-cara semesta, dengan hukum-hukum ketuhanan. Ini yang menarik sekali kita pelajari, dan memang faktanya di sini banyak orang menjadi berkelimpahan dan manfaat kepada banyak orang pun terus meningkat. Ini Mas Beto, luar biasa. Salamnya juga harus kan. Harus. Salam kayak doa kali ya. Doa ya. Ya oke. Tambah lagi, sugih bareng, happy bareng. Itu semboyannya. semboyannya. Tagline. Oke. Baik Sobat BLN, beliau berdua ini adalah saksi hidup terhadap banyak orang yang sudah terbantu melalui lembaga BLN ini. Dari mereka yang semula terpuruk ekonominya, bahkan minus bisa dikatakan ya, mereka banyak yang pernah yang Pak Niko cerita hampir bunuh diri mereka, karena memang benar-benar kondisi tidak ada jalan keluar. Tapi di sini dilakukan pendampingan yang luar biasa. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, kanan kiri kita yang mungkin masih terpuruk pada saat ini, tidak ada salahnya kita memberikan info tentang BLN kepada mereka supaya mereka segera bisa keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Begitu ya, setuju ya. Kalau dari panjenengan berdua ini dalam arti orang-orang yang dalam tanda kutip masih meragukan tentang BLN, wah ini benar nggak sih dalam arti secara legalitas dan sebagainya, apa yang bisa disampaikan? Ini ya, makanya kalau orang hanya dengar berita ini dari luar atau sepotong-sepotong, maka yang mereka tangkap paling sama dengan yang lain. Kita sering temui Mas, orang cerita setelah ngobrol sama kita, ngobrol sama saya, Mas Roni dan teman-teman, tadi dari rumah banyak pertanyaan negatif-negatif. Karena apa backgroundnya? Mungkin suami atau istri sudah pernah ikut bisnis yang scam-scam berkali-kali, bukan hanya 1-2 kali. Akhirnya kan membawa semua pertanyaan dari rumah negatif-negatif semua kan gitu. Orang-orang ketika datang ke sini kita ceritakan secara legalitas ya, legalitas kita sudah legal, kita sudah dari tahun 2006 tapi memang berjalan 2008 ya. Kita sudah 46 cabang di seluruh Indonesia. Kita punya 18 perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang kita bisa cek semuanya ada real ya. Jadi teman-teman siapapun Bapak Ibu yang di luar sana, proses kehidupan memang berbeda-beda untuk banyak orang ya. Kita mengalami perjalanan hidup yang bermacam-macam, tapi selalu yakin bahwa selalu ada jawaban dalam kehidupan. Ketika panjenengan bingung di sana mau cari jalan untuk solusi bagaimana untuk membangun kehidupan yang berlimpah ya, berlimpah setiap orang karena hanya ingin dua Mas, hidupnya berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Ini semua orang ingin itu. Nah, kalau Bapak Ibu di sana masih bingung mencari jawaban tentang ini, maka ketemulah dengan kita, ketemulah dengan Pak Niko, maka akan kami terangkan tentang banyak hal, tentang menerima keajaiban yang luar biasa. Lalu gini, jenengan berdua ini masih muda. Kira-kira seberapa penting sih pengelolaan atau pendampingan keuangan sejak muda itu? Sangat penting sekali. Ketika mereka mengetahui ilmu tentang keuangan, otomatis mereka akan harus masuk dan keluarnya akan diatur sedemikian rupa. Mereka juga penting yang di sini kan bukan hanya pengelolaan keuangan tapi pendampingan. Pendampingan pengelolaan keuangan. Kalau orang hanya diberi ilmu tentang pengelolaan keuangan, prakteknya mereka mungkin karena masih kalah dengan keinginannya, bisa saja tidak akan disiplin di situ gitu ya. Jadi ilmu tentang pendampingan keuangan memang selayaknya harus dipelajari oleh anak-anak yang mulai dewasa lah ya, mungkin SMA, kuliah itu sudah mulai harus belajar. Karena ketika mereka bisa mengelola uang dengan baik, ibaratnya uang yang masuk, kalau Pak Niko berikan pelajaran kan, uang yang baru kita terima itu jangan langsung dipotong, langsung disembelih ibarat angsa kan gitu. Tapi justru angsanya itu diternakan dulu, tunggu telurnya baru dinikmati untuk kebutuhan A dan kebutuhan B dan lain-lain. Ini
pasti kan akhirnya telur angsanya masih, telurnya yang bisa digunakan, telurnya mungkin nanti ada yang sisa, ada yang jadikan angsa lagi, terus seperti itu terus. Setiap uang baru jadikan angsa, angsanya masih, telurnya nanti semakin banyak. Saya sangat menyadari kurang pintar dalam mengelola uang gitu. Akhirnya ketika ketemu beliau, wah Mas Ihsan ini di banyak hal oke ya, di dalam komunitas pun selalu ini dan itu beliau katakan banyak ya, tapi satu, pengelolaan keuangan Mas Ihsan tidak pintar. Benar sekali Pak, makanya saya sekarang Pak, saya tobat ngelola uang, makanya semua uang saya kasihkan istri. Jadi saya jadi tidak punya uang Mas, tapi saya pegang ATM. Nah, kalau backgroundnya Mas Roni sendiri apa? Bisa diceritakan mungkin? Dulu saya resto Mas, resto sama catering. Yang masak atau punya usaha? Mengelola Mengelola yang punya lah, punya restoran seperti itu. Oke. Usaha kecil-kecilan. Ngubungi duit bank Mas, muterkan uang bank. Nah, sudah berani untuk berusaha. Nah, tapi apa yang kemudian ketemu BLN? Padahal kalau kita lihat dengan berdua ini berkecukupan lah istilahnya. Ya kalau saya dibilang kecukupan enggak Mas. Wah. Jadi ngubungi duit bank. Jadi kita bekerja untuk bank malahan, bukan pengusaha tapi malah karyawan bank. Tiap bulan harus ngangsur terus. Kita kerja buat angsuran bank aja kadang kurang, pasti kurang, bukan kadang kurang. Untuk menjalankan bisnis gimana itu Mas? Ya itu wes tambal sulam terus Mas. Jadi lubang tutup lubang, begitulah itu. Terus ketemu Pak Niko itu PLN. Berapa tahun yang lalu ketemu Pak Niko? Saya ketemu Pak Niko itu 15 bulan, sekitar 15 bulan Mas. Jadi Januari 2022. Januari 2022 ya, setahun lebih ya. Setahun. Nah, ya. Saya ketemu Pak Niko itu posisi perbankan macet semua, relaksasi. Itu karena COVID juga kemarin atau? Oh ya. Ya nyalahke COVID, tapi sama Pak Niko kan nggak boleh. Tapi dulu belum kenal Pak Niko, nyalahke COVID kalau itu. Habis itu dikenalkan dengan Pak Sugeng cabang Boyolali. Pak Sugeng sama Pak Entarto. 2-3 kali saya belum gabung. Wah ini kayak wadah liane. Botong-botong itu ya. Tapi sebelumnya pernah juga kena yang botong-botong begitu. Pengalaman. Kayak bodoh seperti itu. Jadi saya cuma membaca pengalaman yang sudah seperti itu. Habis itu terus sampai 4 kali itu ada pertemuan di resto saya, Pak Niko datang. Nah habis itu saya tuh udah mau keluar tuh Mas, udah nggak pengen ikut di forum itu. Mau keluar terus langsung dia Pak Sugeng itu, Mas Roni dengerin aja ini bosnya datang ya. Lah saya duduk itu di pojok, saya dengerin Mas. Pak Niko bercerita dari segi spiritual, finansial semuanya. Habis itu terus tidak podo kabeh yang selama ini saya lakukan. Jadi spiritual Pak Niko yang diceritakan waktu di Boyolali itu, ini kok saya sudah melakukan ini semua, tapi saya tidak tahu ini namanya apa. Baru Pak Niko menjelaskan semua, oh ini saya sudah melakukan semua lah. Habis itu saya tidak banyak berpikir, langsung yang saya lihat Pak Niko. Langsung begitu mantap. Namanya siapa? Saya memperkenalkan diri. Oh ya, baru posisimu baru terpuruk saat ini. Betul, langsung Pak. ditebak Langsung begitu. Wah, ini ampuh men. Habis itu terus saya cerita semua. Yo, aku ngerti rasa cerita. Aku ngerti kabeh. Jadi saya per bulan itu main 25 juta, Mas. Setiap bulan? Iya, main 25 juta per bulan. Itu posisi restart. Tidak ada ya usaha jalan-jalan, tapi saya tidak bisa berpikir lagi. Yang saya lakukan hanya pasrah, wiritan. Cuma itu apa Mas, nyekelnya main tasbih ini. Enggak ada, sudah enggak ada, mentok kok. Ini dipikir pakai logika sudah enggak mudah buntu. Habis itu ketemu Pak Niko, langsung saya klik Januari itu sampai sekarang 15 bulanan nih Mas, luar biasa berubah. Apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang terpuruk kondisinya dan mereka belum mendengar tentang BLN? Tidak ada kata terlambat. Jadi kita masih bisa merubah nasib kita sesuai yang kita harapkan, seperti itu. Yang dulunya saya
teman saya sudah beli sepeda motor, saya baru bisa beli sepeda ondel. Teman saya beli mobil, saya baru bisa beli sepeda motor. Kalah ya kalah. Istilah Jawa ini wis ora usum baru bisa beli sebenarnya. Tapi sekarang kancane dorong dia apa-apa, saya sudah memiliki yang new arrival. Apa yang new arrival itu? Mobil. Nah, mobil sudah 3 Mas. Wah. Iya. Banyak nih, aset tanah juga banyak. Aset tanah sudah banyak. Jadi itu keajaiban di luar kemampuan kita Mas. Yang sebelumnya kadang Tidak tidak terbatas. terbayang ya. Iya itu, jadi saya pun sampai sekarang masih belum percaya kok bisa seperti ini. Tapi itu semua nyata dan saya alami, saya rasakan. Saya sudah memiliki 4 sertifikat rumah. 3 mobil tadi bukan mobil ecek-ecek Mas. Innova Venturer, Toyota Fortuner GR terbaru. Kemarin baru 1 bulan Pajero Sport terbaru. Luar biasa. Iya, kalau Mas Ihsan sendiri? Background saya punya toko, saya pedagang, saya juga memang orang suka bisnis ya. Saya punya toko aksesoris di Ambarawa dulu. Background saya pernah menjadi pekerja juga, pernah jualan pakaian, pernah jualan sandal, pernah macam-macam, pernah jualan jam dinding. Banyak yang sudah saya geluti ya. Tapi alhamdulillah kita ketemu Pak Niko sangat nyaman sekali di sini. Nah, ini yang menarik adalah bahwa mereka berdua ini bisa dikatakan entrepreneur. Jadi ya usaha kecil-kecilan. Hubungnya duit bank Mas. Muterkan uang bank. Nah, kalau Mas Ihsan sendiri, saya dengar-dengar Mas Ihsan juga bukan orang yang dalam tanda kutip terpuruk secara finansial, itu gimana? Ya, saya dengar BLN itu 2 tahun. Saya waktu itu ketemu sama salah seorang anggota yang waktu itu kita ketemu nggak sengaja di situ ngobrol-ngobrol. Cuman karena apa yang beliau katakan itu kurang lengkap menurut saya datanya, sehingga saya justru pikirannya malah jadi negatif. Wah, ini jangan-jangan seperti bisnis-bisnis scam yang kemarin gitu. Akhirnya 10 bulan atau sekitar 11 bulan lamanya saya nggak merespon itu. Saya mulai tertarik lagi karena saya terlibat obrolan dengan salah satu saudara dan saya penasaran. Maka mencarilah saya searching di Google, searching di YouTube, ketemu sama video-videonya Pak Niko. Saya tonton di situ sampai saya lihat ini orang luar biasa. Kalau sesuai dengan apa yang dikatakan dalam video ini orang luar biasa. Semalaman saya nonton itu sampai jam 2:30 pagi. Ya. Terus paginya jam 10 saya telepon temen, namanya Mas Eka ya, telepon. Maka saya minta diantar gitu, minta diantar. Tolong saya ketemukan Pak Niko ya hari ini juga, kan gitu. Terus oh ya bisa Mas, nanti sore jam 8 baru ketemu. Pak Niko waktu itu sedang ada acara di Solo, mungkin di kantor Solo atau apa, saya kurang ingat waktu itu. Terus saya karena waktu itu saya mau pergi ke Purwokerto jam 8 malam, malam minggu itu saya tujuan karena sudah telat waktunya, mepet, saya pikir saya mau salaman, mau kenalan saja terus pulang. Besok atau Senin atau kapan saya bisa kembali lagi kan gitu. Tapi ternyata ketika saya kontak tangan dengan beliau, saya kontak mata, ada suatu getaran luar biasa yang membuat saya harus duduk di situ. Dan Pak Niko langsung menyapa saya, langsung bilang tentang banyak yang dibilang beliau, tapi intinya adalah sisi spiritual kan gitu. Nggak tahu ya, karena memang saya itu orang yang belajar tentang spiritual 15 tahun lah ya, sampai hari ini 15 tahun. Maka saya ketemu beliau itu alhamdulillah tidak ada masalah berarti dalam kehidupan saya soal ekonomi. Tapi saya ketika ketemu Pak Niko justru saya bisa sampai menangis. Karena apa? Beliau ini orang yang telah berbuat banyak gitu. Beliau ini orang-orang sangat peduli terhadap banyak orang, siapapun yang datang ke sini ditampung. Beliau rela menjadi penampung masalah semua orang yang datang. Wah, ini amazing, luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan, beliau hanya pertemuan 45 menit ya. Saya langsung bilang, Pak terima kasih Tuhan hari ini, sambil berjabat tangan, Tuhan hari ini pertemukan saya dengan jenengan. Saya terima kasih banyak, saya siap dimentori Bapak. Tolong bimbing saya, tolong arahan saya karena saya ingin hidup seperti Bapak. Saya hanya bilang itu Mas Beto.
Dan ternyata di sini kelimpahan hidup terjadi dengan sendirinya, sehingga saya rela dari sini dari siang sampai jam 2 subuh, ya. sampai setiap hari, coba. Ini dalam rangka saya ingin belajar banyak tentang beliau itu.